Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas terkait soal P3K Perawat tahun 2022. Ini akan membahas terkait GCS dan tingkat kesadaran pada pasien. Oh ya, ada lagi tambahan skor Apgar ya pada pasien nanti. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube Tias Widi Rahayu, sehingga teman-teman itu nggak bakal ketinggalan informasi terbaru dari channel YouTube aku. Subscribe yang tombol merah ya teman-teman, ada tulisan subscribe. Nah, jadi teman-teman itu nggak bakal ketinggalan informasi terbaru dari channelnya Tias Widi Rahayu, subscribe. Oke, jadi buat teman-teman nanti itu akan membahas terkait P3K Perawat tahun 2022. Oke, kita next. Nah, di sini soal yang pertama. Nyonya G usia 46 tahun diantar ke IGD karena mengalami cedera kepala akibat kecelakaan. Nah, terus di sini kondisi umumnya pasien itu tampak sadar, tetapi mudah tertidur, membuka mata bila dipanggil, bicara tidak jelas dan merancau. Namun pasien ini masih mampu melokalisir nyeri. Berdasarkan kasus di atas ini, apa sih tingkat kesadaran pada pasien tersebut? Apakah kompos mentis, kemudian apatis, somnolen, delirium, atau sopor? Nah, kira-kira apa ya? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Nah, mari kita bahas ya teman-teman. Kita harus menilai apa dulu dari GCS tersebut. Nah, di sini untuk penilaian tingkat kesadaran itu bisa menggunakan GCS atau Glasgow Scale. Glasgow Coma Scale ya ini ya. Nah, yang pertama di sini kita harus menilai tingkat E-nya dulu atau respon membuka matanya. Nah, di sini pasien itu tampak sadar tetapi mudah tertidur dan membuka mata bila dipanggil. Berarti dipanggilnya itu dia bisa merespon tapi dengar suara. Berarti responnya terhadap suara, E-nya skornya 3. Oke, tulis. E-nya 3 ya, teman-teman. Kemudian respon motoriknya, nah kemudian di sini bicara tidak jelas dan merancau. Ini verbalnya dulu ya. Dia itu bicara tidak jelas dan merancau. Di sini ya verbal, berbicara mengacau atau bingung ya. Tidak jelas ya. Berarti skornya suaranya tidak jelas, berbicara mengacau, merancau ya, bicara tidak jelas atau bingung. Jadi itu lebihnya ke suara bingung ya. Kemudian dia itu bisa melokalisir nyeri. Di sini melokalisir nyeri, M-nya dulu ya. Oke, di sini M-nya 5. Kemudian di sini berbicara meracau itu mengacau ya, ini tidak jelas. Berbicaranya tidak jelas dan merancau, tapi ini lebihnya mengacau gitu ya, berbicaranya ngacau, bingung gitu ya. Jadi V-nya itu 4. Nah, kalau skornya ini total berapa GCS-nya? 3 tambah 5, 8, tambah 4 berarti 12. Nah, ini untuk tingkat kesadarannya berarti kalau 12 masuknya apa? Apatis ya, teman-teman. Oke, karena skornya 12, berarti masuknya ke apatis. Nah, di sini apatis apa? Pasien itu tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Jadi dia pengennya tidur terus gitu kan, tidur terus. Nah, dia itu bisa merespon aslinya tuh bisa merespon tapi dengan suara. Jadi jawabannya adalah apatis. Skor GCS-nya 12. Ini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, untuk tingkat kesadaran ini teman-teman bisa dibaca kembali. Ada kompas mentis berarti total, sadar total. Apatis itu dia tampak segan, aslinya itu sadar tapi tampak segan dan acuh.
Kemudian delirium, penurunan kesadaran disertai dengan kekacauan motorik. Jadi itu ada gelisah, kacau, tampak gaduh, disorientasi, meronta-ronta. Kalau somnolen, ini mengantuk yang masih dapat pulih bila dirangsang, tapi bila rangsangannya berhenti, pasien akan tertidur kembali. Kemudian sopor, keadaannya itu mengantuk yang dalam. Tapi dia itu bisa dibangunkan dengan rangsangan nyeri ya. Kalau semi koma, ini penurunan kesadaran yang tidak diberikan respon rangsang verbal. Dan kalau koma ini dia tidak bisa merespon meskipun dengan rangsangan nyeri. Oke, next. Oke, soal yang kedua. Tuan H usia 30 tahun datang ke IGD karena mengalami kecelakaan kepala akibat jadi cedera kepala akibat kecelakaan. Kondisi umumnya pasien itu tampak sadar tetapi mudah tertidur. Membuka mata bila dipanggil, bicaranya tidak jelas dan merancau. Nah, namun pasien itu masih mampu melokalisir nyeri. Berdasarkan kasus di atas, nilai GCS pasien itu skornya berapa? Apakah 10, 11, 12, 13, atau 14? Oke, teman-teman juga boleh ikutan jawab ya. Oke, jadi di sini kita juga masih menggunakan instrumen Glasgow Coma Scale. Ini untuk penilaian tingkat kesadaran pada pasien. Kita langsung cek di sini pasiennya itu mudah tertidur, tapi membuka mata bila dipanggil. Berarti E-nya itu bisa dengan suara. E-nya 3 ya. Oke, kemudian respon motoriknya atau M-nya. Nah, di sini pasien itu mampu melokalisir nyeri atau motoriknya. Berarti dia bisa melokalisir nyeri. M-nya dapat nilai 5. Oke. Nah, kemudian respon verbalnya berapa? Bicara tidak jelas dan merancau. Bicaranya itu mengacau ya teman-teman, ngacau gitu kan. Berarti V-nya itu 4. Gitu ya. Nah, jadi totalnya berapa? 3 tambah 5, 8. Tambah 4, 12. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, skor 12 ada di sini, teman-teman. 12 berarti masuknya apatis. Oke. Kita ya. Nah, teman-teman, kalau misal aku salah, boleh untuk dicek kembali. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Next. Nah, soal berikutnya ini ada soal Nyonya G, usia 46 tahun diantar ke IGD karena mengalami cedera kepala akibat kecelakaan. Kondisi umum pasien tampak sadar tetapi mudah tertidur. Membuka mata bila dipanggil, bicaranya tidak jelas dan merancau. Namun pasien itu masih mampu melokalisir nyeri. Berdasarkan kasus di atas, tingkat kesadaran pasien itu apa? Oke, jadi kita nilai dulu nih, teman-teman. Untuk nilai E-nya, di sini nilai E pada pasien tersebut, dia itu mudah tertidur, tetapi membuka mata bila dipanggil. Jadi merespon terhadap suara. E-nya 3. Oke. Kemudian bicaranya tidak jelas dan merancau. Kacau itu ya, mengacau. Berarti V-nya 4. Terus motoriknya dia itu masih mampu melokalisir nyeri. Berarti M-nya jawabannya 5. Oke. Kemudian tingkat kesadarannya apa? Hitung 3 tambah 5, 8. Tambah 4, 12. 12 berarti masuk ke apatis ya. Tadi udah aku jelasin. 12 di sini masuknya ke apatis. Jadi jawabannya adalah yang B, apatis. Kayak gitu ya. Oke, langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini bimbel aku juga membuka bimbel P3K khusus perawat ya. Di sini ada nurse dan D3 ya, teman-teman. Jadi bukan hanya nurse aja, tapi aku juga membuka D3. Nah, ini sedang dibuka gelombang yang keempat. Teman-teman jika berminat langsung mendaftar
di nomor ini. Nah, nanti teman-teman itu bisa mendapatkan fasilitas 3 kali tryout, kemudian pertemuan via Zoom dan live YouTube 10 kali, kemudian materi kemampuan teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, kemudian juga akan mendapatkan kuis setiap saat di Telegram, dan panduan materi versi PDF. Kemudian nanti di situ akan membahas FR perawat sesuai dengan kisi-kisi perawat. Dan akan mendapatkan update informasi terbaru di channel YouTube Tias Widi Rahayu. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe ya teman-teman di channel YouTube aku, sehingga teman-teman itu nggak bakal ketinggalan. Kayak gitu ya, oke. Nah, buat teman-teman yang berminat ikut bimbel, langsung hubungi WhatsApp ini. Ini nanti ada adminnya, Tias Widi Rahayu, adminnya orang sendiri, berbeda orang gitu kan ya. Nanti mungkin slow respon karena dia juga bekerja. Oke, next. Oke, ini bentar lagi mati. Kita next dulu. Nah, soal yang keempat, di sini ada Nyonya L, usia 40 tahun, diantar ke IGD karena terjatuh di kamar mandi. Saat dilakukan pengkajian, perawat melihat bahwa pasiennya itu tampak tertidur ya, teman-teman. Kemudian dia juga mengalami penurunan kesadaran, namun setelah dibangunkan pasien itu bisa merespon dengan rangsangan nyeri, tetapi tertidur kembali. Nah, kira-kira ininya itu apa? Kayak gitu. Oke, ini dirangsang nyeri ya. Kemudian dia juga masih bisa melokalisir nyeri. Ini lanjutan soalnya. Oke, jadi dia itu bisa merespon dengan nyeri. Berarti E-nya terhadap nyeri ya, E-nya 2. Kemudian dia itu masih bisa melokalisir nyeri. Meskipun di sini tidak terdata gitu ya, yang tidak tercatat, tapi dia itu masih mampu melokalisir nyeri. Berarti M-nya 5. Kemudian V-nya dia itu penurunan kesadaran ya. Kemudian dia itu berbicaranya itu kata-katanya tidak teratur. Berarti V-nya 3 ya. Tidak teratur karena tidak dilanjutkan, jadi aku nulisnya di sini kata-kata tidak teratur. Jadi kita hitung totalnya berapa? 3, V-nya tambah 5, 8, 8 tambah E-nya 2, 10. Jadi tingkat kesadaran yang 10 berarti masuknya ke somnolen ya teman-teman. Kayak totalnya GCS-nya 10. Jadi masuknya somnolen. Oke. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang terakhir, di sini bayi L baru saja lahir di RS Permata, tampak kemerahan seluruh tubuh, nadinya 95 kali per menit, menangis kuat, tangan dan kaki fleksi. Kira-kira berapa sih skor Apgar pada pasien bayi tersebut? Nah, di sini warna kulitnya berarti dia itu seluruhnya kemerahan, berarti skornya 2. Kemudian nadinya 95, di sini kurang dari 100, berarti 95 masuknya skornya 1. Skornya 1. Kemudian menangis kuat, pasien itu menangis kuat, berarti skornya 2 ya. Di sini skornya 2. Kemudian tangan dan kaki fleksi. Fleksi ekstremitas sedikit fleksi, berarti masuknya 1 ya. Oke, kira-kira berapa sih skornya? Menangis kuat, berarti ini 2 ya. Usaha bernafasnya 2, tonus ototnya 1, kemudian dia menangis kuat juga 2, denyutnya 95 berarti kurang dari 101, warna kulitnya merah 2. Berarti kita hitung 2 tambah 1, 3, tambah 2, 5, tambah 1, 5, 6, 6 tambah 2, 8. Skornya 8. Berarti masuknya kemana di sini ya? Bayi normal. 7 sampai 10 bayi normal. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman pembahasan soal terkait P3K perawat. Buat teman-teman yang mau ikut bimbel langsung hubungi aku. Dan di channel YouTube aku itu juga membahas informasi terupdate ya di sini.
Ada informasi seputar P3K dan soal-soal keperawatan di situ ada. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan belum yang mau ikut bimbel langsung menghubungi WhatsApp aku. Terima kasih. Selamat istirahat teman-teman.